Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah al-qail fi kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Al-qail fi ma utiya min jawamil kalim. May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din wa ala alihi wa ashabihi al-hudatil mukhlisin wa du'ati al-mursyidin wa man bihsan ila yaumiddin. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, bermula ini adalah satu fasal. Wal mashu, dan bermula mengusap alal khuffaini pada dua muzah, ya. Muzah. Saya nggak tahu ceritanya kenapa orang Jawa kemudian memberikan arti itu muzah, ya. Khuf itu, ya, seperti layaknya kaos kaki. Ya. Adalah jaizun, yang diperkenankan. Wa dalilu jawazi, dan bermula argumen pembolehan mengusap dua khuf, ya, dua muzah, ya. Kalau di beberapa terjemahan itu misalnya seperti Al-Ma'ani diartikan sendal selop, sesungguhnya tidak, sesungguhnya betul, ya, ya, muzah, ya, seperti layaknya kaos kaki. Adalah ahadisu, beberapa hadis, kasirotun, yang banyak. Minha, adalah diantara ahadis kasiro, ma bermula hadis, rawa, yang meriwayatkan siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim, ini akan ma hadis itu. Wa lafdu, dan bermula redaksinya adalah lahu, tetap bagi Imam Muslim. An Jarir, diriwayatkan dari sahabat Airu, ya, An Jarir, diriwayatkan dari sahabat Jarir radhiyallahu an, apa annahu, bahwa sesungguhnya sahabat Jarir itu adalah bala, ya. Bala, ya, artinya kencing. Summa tawaddu'a, kemudian berwudu siapa sahabat Jarir, wa masaha, dan mengusap ala khuffaihi, kepada dua muzah atau kaos kakinya. Fakila, kemudian ditanya lahu, siapa lahu sahabat Jarir, taf'al haza, ay hal taf'al haza, ya. Taf'al haza, adakah melakukan siapa engkau haza, akan ini? Faqala, menjawab siapa sahabat Jarir, na'am, ya. Ra'aitu, melihat siapa aku, Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam, adalah ra'aitu bala, ya. Bala dalam keadaan, ya, ke toilet, ya, kencing. Summa tawaddu'a, kemudian berwudu siapa Kanjeng Nabi, wa masaha, dan mengusap siapa Kanjeng Nabi ala khuffai, di antara dua, ala khuffai, atas kedua khufnya. Qala, menegaskan siapa Al-Hasan Al-Basri, rawa, meriwayatkan al-masha, akan mengusap khuf ini siapa sab'una, 70, ya, apanya, nafsan, orangnya. Fi'lan, baik teriwayatkan, ya, teriwayatkan berupa aktivitas perbuatan Kanjeng Nabi, minhu, dari Nabi, wa qaulan, atau dari pernyataan Kanjeng Nabi. Jadi cerita ada sekitar 70 itu yang meriwayatkan, ada yang menceritakan seperti yang diceritakan sahabat Jarir itu yang kaulan, ya. Jadi Nabi mempraktekkan
kemudian dijelaskan, atau Nabi menjelaskannya, atau ada sahabat yang meriwayatkan Nabi melakukannya, seperti sahabat Jarir tadi. Bisalah seti saro ito dengan ya 3 persyaratan. Ahaduha, artinya ahadua yang pertama adalah ayat tadia, memulai siapa seseorang lubsahuma, akan mengenakan kedua khuf itu ba'da kamalit toharoti, setelah sempurna kesuciannya. Rawa meriwayatkan siapa Al-Bukhari wa Muslimun anil Mughirah, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an qala, meriwayatkan siapa sahabat Mughirah bin Syu'bah, kuntu ada siapa aku adalah ma'an Nabi, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzata lailin, di satu malam, ya, fi masirin, dalam perjalanan. Fa'afraghtu, kemudian menuangkan siapa aku alaihi, atas Nabi, minal idawah, dari menuangkan air, maksudnya minal idawah, dari kalau orang Jawa memaknakan artinya gribo. Gribo itu ya seperti yang apa namanya, saya melihat di film-film itu ya. Jadi selalu orang Arab itu dulu ya, karena belum ada orang membuat plastik, maka seluruh apa namanya, tempat air itu terbuat dari kulit, ya, itu gribo. Jadi biasa ditaruh di sini ya. Jadi seperti apa, kayak yang sering dipakai dulu kalau pramuka itu loh ya. Kan ada seperti polisi, tentara kan kadang-kadang punya yang ya tempat minum itu loh. Kadang-kadang jamaah haji juga punya, tapi itu sudah tidak lagi dari kulit, tapi dari plastik, dari ya, tempat air, terkecil tempat air. Faghosala, kemudian membasuh siapa Nabi wajahu, akan wajahnya yang mulia. Wa ghosala, dan membasuh siapa Kanjeng Nabi dziraihi, akan kedua hastanya. Wa masakha, dan mengusap siapa Kanjeng Nabi biroksihi, mustakanya ya. Mustaka itu kepala ya. Summa ahwa, itu kemudian menunduk siapa aku li anza'as, untuk melepas siapa aku khufaihi, akan kedua khufnya. Faqala, kemudian bersabda siapa Nabi, dak huma, dak, tinggalkan kamu huma, akan khufaini, fa ini, karena sesungguhnya aku adalah adkhaltuhuma, memasukkan siapa aku huma, akan kedua khuf itu, toharataini, dalam keadaan suci keduanya. Famasaha, kemudian mengusap siapa Kanjeng Nabi alaihima, di atas kedua khuf itu. Wa ayyakuna, dan ada apa khuf, kedua khuf itu adalah satiroini, yang menutup lima halli ghusl fardi, pada tempat pembasuhan kaki, minal qodamain, dari kedua kaki. Minal lima halli ghusl fardi, pada tempat pembasuhan wajib, minal qodamain, dari dua kaki. Wa ayyakuna, dan ada apa kedua khuf itu adalah mimma, termasuk atau mimma, dari bahan yumkinu, yang mungkin apa tatabu'ul masyi, digunakan jalan berturut-turut alaihima, di atas kedua khuf itu. Artinya tidak terbuat dari bahan yang mudah sobek ya. Wayam sahu, dan mengusap siapa al-muqimu, orang yang di rumah, yauman, sehari, walailatan, dan semalam. Wal musafiru, dan boleh mengusap siapa orang yang sedang berpergian, salah satu ayamin, 3 hari, bilayalihinna, dengan
ketiga harinya. Wabtida'ul muddati min hini yuhdis. Wabtida'ul muddati, dan bermula permulaan masa pemakaian itu adalah min hini yuhdisu, dari waktu berhadas siapa seseorang ba'da lubsil khuffaini, setelah mengenakan kedua khuf itu. Fa'in masaha, bila yalihinna, Rawa meriwayatkan siapa Muslimun Imam Muslim wa ghairuhu an Sureh, dari sahabat Sureh bin Hani, qala, berkata siapa sahabat Sureh, ataitu, sowan siapa aku, silaturahim, datang siapa aku, Aisyah, akan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, as'alaha, dalam keadaan memohon informasi siapa aku akan Sayyidah Aisyah, anil mashi, tentang mengusap alal khuffaini. Faqalat, kemudian menjawab siapa Sayyidah Aisyah, i'ti, datanglah engkau, aliyan, ke Sayyidina Ali, fa innahu, karena Sayyidina Ali itu adalah a'lam, lebih tahu, bihadza, tentang hal ini, minni, ketimbang aku. Karena ada siapa Sayyidina Ali itu adalah yusafiru, bepergian siapa Nabi, siapa Sayyidina Ali, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasa'altuhu, maka memohon informasi siapa atau bertanya siapa aku akan Sayyidina Ali. Faqala, menjawab siapa Sayyidina Ali, ja'ala, melakukan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu ayamin, 3 hari, walayalihinna, dan 3 malamnya, lil musafir, bagi yang bepergian, wa yauman walailatan, dan sehari semalam, lil mukim, bagi yang di rumah. Fa'in masaha, jika mengusap siapa seseorang fil hadar, di rumah, summa safar, kemudian bepergian siapa seseorang, au masaha, atau mengusap siapa seseorang fil safari, di perjalanan, summa aqama, kemudian mukim di rumah siapa seseorang, atamma, maka menyempurnakan siapa seseorang, masha mukimin, akan pengusapan selayaknya orang yang mukim atau orang yang tidak sedang bepergian. Wayabtulu, dan batal apa al-masku, mengusap khuf itu, bisalah sati asya, dengan 3 hal. 3 hal itu, bikhal'ihima, yaitu dengan mencopot kedua khuffain, wangkido'il muddati, dan habisnya masa penggunaan, wama, dan hal-hal yujibu, yang menyebabkan apa ma al-husla, akan mandi besar. Rawa meriwayatkan siapa At-Tirmidzi wan Nasa'i wal lafdhu, dan bermula redaksinya adalah bagi Imam Nasa'i an Sufwan, dari sahabat Sufyan bin Asal radhiyallahu an, qol, karena ada siapa Rasulullah SAW adalah ya'muruna, memerintahkan siapa Kanjeng Nabi akan kita, idza kunna, ketika ada siapa kita adalah musafirina, orang-orang yang bepergian, annam saha, untuk mengusap siapa kami, ala khifafina, pada khuf-khuf kami, walanan zi'ahad, dan tidak mencopot khuf atau khifaf, salah satu ayam, masa 3 hari, min ghaitin, dari min ghaitin, dari buang BAB, wa baulin, dan BAK, wa naumin, dan tidur, illa min janabah, kecuali janabah. Jadi ini fasilitas, tadi saya konfirmasi, ya. Jadi kita yang kebetulan tinggal di daerah yang hanya 2 musim, ya, tidak punya problem yang serius, ya.
terkait dengan kaki ya. Tapi seperti saya saja ngerasakan ya, di rumah kalau nggak pakai sendal terus rasanya langsung masuk ke tulang itu serut ya. Ya karena wong kota mas. Iku ket biyen. Jadi senden gini nih nggak bisa senden begini ya. Jadi kudu nggih pakai apa jenenge? Nggih pakai sajadah, pakai apa yang kira-kira kalau dipaksakan nggih terus seperti masuk angin itu. Nggih. Soalnya wong kutha. Ora persoalan usia mas, bisa masih enom mas. Nggih. Jadi nggih, jadi saya punya kegelisahan saya nggih. Kalau kemudian merasa betul, ngeten iki krasa ngeten iki nggih. Jadi mboten saged tilem niki sampai dalu, kecuali saya harus karena ngerasa sudah kedinginan tadi itu. Nggak langsung pakai sendal ngerti. Nah, saya bayangkan mereka yang tinggal di 4 musim nggih, itu problem akan lebih serius nggih. Ketika habis berwudu kemudian batal harus mencopot, itu dingin luar biasa. Masa itu loh nggih, yang tidak mudah orang mengakses untuk mendapatkan air panas. Hari ini mungkin gampang, orang tinggal ada apa namanya fasilitas air panas, air dingin itu hari ini di mana-mana. Tapi dulu nggih, itu menjadi problem serius. Jadi supaya nggih, tidak membebani terhadap hambanya, gitu, umatnya, Allah, Nabi itu kemudian memfasilitasi ketika berwudu itu cukup ya, tidak usah melepas apa namanya khuf atau kaos kaki ini. Contohnya khuf ini, sengaja saya beli ketika umroh itu agar tidak. Ya, untuk contoh kalau ngaji biar sama ada gambaran mau pos khafuf itu ya. Ya. Jadi ini yang murah nih. Jadi ada fotonya tak kirim ya. Bagus-bagus kalau yang luar biasa. Jadi ini seperti kaos kaki. Jadi masih ada sandalnya di belakang. Jadi bawah itu, ya, sehingga tidak langsung berhubungan dengan tanah. Ya. Jadi contohnya gitu nih mas, kau mas. Minimal demek mas sampai niati muka-muka umroh ya, muka-muka haji. Ya. Ya. Ini gue contohnya. Jadi seperti kaos kaki, ya. Kaos kaki yang terbuat dari kulit, jadi memang bisa menahan apa namanya dingin, tapi yang saya kirim di ya pengurus ya itu lebih bagus lagi bentuknya, jadi masih dipakai lagi untuk, nah itu kalau berwudu, kalau berwudu tidak harus melepas, jadi cukup diusap di atasnya, ya. Padahal dalam ya apa namanya fikih Syafi'i orang atau fikih Sunni ya, fikih Sunni ketika orang berwudu mengacu kepada ayat tentang wudu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Nah, itu wa arjulakum, okay. Maka kalau pas kaki itu di apa namanya dibasuh. Nah, tadi kemarin mungkin pernah saya jelaskan kalau orang Syiah itu membaca wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Nah, jadi orang Syiah wudu cukup diusap-usap gini aja. Okay. Tapi pernah saya sampaikan, okay. Niki ono makulnya, ono pantes. Jadi ketika orang sholat itu posisinya sedang menghadap Allah Tuhannya, mestinya posisinya harus suci. Nah, orang Iran, orang kebetulan mereka itu mayoritas Syiah,
Tidak ada yang keluar rumah itu pakai sandal. Sandal itu termasuk kalau pakaian tuh kaos singlet gitu. Jadi satu waktu kami diajak keluar, diajak keluar. Saya kemudian pakai sendal. Saya bawa sendal tuh dari Indonesia itu 2 sandal jepit. Ya saya memang khususkan untuk di rumah dan di kamar mandi. Yang satu tuh sandal biasa untuk rileks supaya tidak kesannya resmi gitu. Kemudian pakai sepatu. Ketika saya sudah siap itu, guide saya nanya, Bapak yakin pakai sendal? Mohon maaf, saya harus konfirmasi nih, ini acara resmi atau kita jalan-jalan? Mohon maaf, Bapak yakin pakai sendal? Sampai 3 kali diulang, mohon maaf, memangnya kenapa gitu? Sandal bagi kami, ya, orang Iran itu seperti pakaian dalam. Jadi memang saya saksikan banyak orang itu kemana-mana bekerja apapun, kecuali mungkin yang ada di sawah-sawah saya tidak pernah tahu itu. Tapi di kota yang saya lihat itu orang semua pakai sepatu. Sesepuh siapapun baik laki maupun perempuan tradisi pakai sepatu itu ada. Nek sepatu itu rada wajar. Karena posisi kaki itu bersih, ora kena bleduk. Jadi ketika wudu diusap tok ini rada mayar ngoten nggih. Kalau orang Indonesia apa nek kok resmi, apa nek gak resmi. Sing resmi lho nggih sendal. Kuliah nggih sendal. Terus bleduke sakmenaki nek gak dicuci ya ora karuan kabeh jarine menghadap Allah kok masih ada bagian dari anggota tubuh kita yang kotor. Rada ono makule ngene nggih. Tetapi dalam saya hanya jelaskan ini, ketika berwudu di dalam fikih sunni itu karena bacanya itu wamsahu biruusikum wa arjulakum. Jadi wa arjulakum itu atofnya kepada wagsilu wujuhakum wa idyakum wa arjulakum. Karena itu kaki dibasuh gitu. Tetapi dalam konteks ini orang difasilitasi untuk ketika menggunakan huf hanya mengusap saja. Nah, tentu dibayangkan itu ya, karena posisinya memang ya, mereka tinggal di daerah. Jadi sekalipun di Saudi itu panas, di tanggal-tanggal tertentu itu dingin. Seperti begini ini dingin misumnya. Dan bisa sampai di Madinah, di Mekah itu kurang dari 20 derajat sampai kadang-kadang 12. Cukup menggigil itu kalau nggak terbiasa. Kalau siang panas, malam dingin itu. Itu kalau kemudian tidak menggunakan sendal khuf begini ini, ya, kecuali orang yang sudah kebal ya. Jadi itu difasilitasi. Itu ya salam. Jadi min hikmati tasri' ya. Jadi Allah itu ya, jadi kemarin sudah saya jelaskan bahwa ada mabda'u tasri', prinsip-prinsip legislasi. Ya. Jadi prinsip legislasi itu yang pertama adamul haraj. Adamul haraj itu sing wis ya wis, sing durung aja dibaleni. Ya. Jadi ketika ada orang non muslim masuk Islam, nah, ketika masuk Islam perlu nggak perkawinannya diulang, nggak usah gitu loh. Ada orang non muslim yang masuk Islam kemudian tidak pernah sholat, ya. Apakah dia harus mengqadha sholatnya? Nggak usah. Itu adamul haraj, keringanan Allah. Kemudian yang kedua adalah taklilut takalif, jadi meringankan beban. Jangan sampai kita merasa terbebani, nggak kuat ngadeg sholat, duduk, nggak kuat duduk, tidur gitu ya. Mestinya pakai air, kalau nggak ada menggunakan debu gitu. Nah, ini termasuk taklilut takalif. Nah, kemudian yang ketiga adalah at-tadrij atau tadarruj, bahwa legislasi atau pensyariatan itu bertahap. Seperti orang Arab waktu itu, karena memang cuaca dingin, jadi beberapa orang menggunakan alasan agar badannya panas itu menenggak khamr. Jadi minuman keras itu bagi mereka itu kebutuhan fisik untuk menahan dingin itu, ya. Menolak dingin itu. Nah, tentu nggak akan mungkin orang sudah
sudah sebegitunya menjadi sebuah tradisi, kalau ditolak langsung mentah-mentah maka akan frontal mereka menolak ya. Maka ada penahapan itu sampai 4 kali, seperti riba juga begitu 4 kali ya. Awalnya diinformasikan ya benar ya, khamr itu memang ada manfaatnya, tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Oh ngono ta. Akhirnya mereka sedikit tidak ya. Sampai akhirnya rijsun min amli syaiton, syaiton wasyayatin. Akhirnya ditolak sama. Jadi ketika mereka meninggalkan khamr ya, posisi mereka itu sudah tidak lagi merasa terpaksa. Nah, pernah la taqrabu antum sukaro, itu karena kan masih boleh kan, jadi yang geleleng itu, jadi maca kuliah ayol kafirun bulat gak mari-mari ya, itu kan diceritakan itu karena posisi pas ngefly itu maca Quran itu bulat, itu enggak fokus itu, karena itu ya la taqrabu wa antum sukaro, kalau mau masih berarti masih boleh waktu itu gitu ya. Akhirnya mereka meninggalkan, divonis kemudian haram, jebret gitu. Sama layaknya ketika penganjur Islam di Nusantara sebegitu elegan, sebegitu cantiknya, tidak kita bisa bayangkan kalau mereka yang datang ke Indonesia itu keras, harus seperti ini. Ini pengalaman saya begini nih, kalau enggak gitu loh. Jadi ada proses, karena itu ada proses akulturasi budaya, inkulturasi, ada asimilasi sampai mutilasi. Awalnya menjadi sebuah keyakinan, ditolak sama sekali. Pernah saya ceritakan berkali-kali tentang tumpeng itu. Tumpeng itu mereduksi. Jadi orang Jawa dulu itu sebegitu memberikan penghormatan yang tinggi kepada gunung, karena gunung itu dianggap ciptaan ya, di sana bersemayam Tuhan gitu loh. Untuk supaya agar ini tidak gelo hatinya ya, tidak terkesan ditertolak, maka tetap ya, dimediakan oleh tumpang. Jadi, tapi dimakan sesungguhnya itu dalam tanda petik itu membuli loh ya, membuli tradisi. Mungkin disembah-sembah, dihormati, saya ingin dipangan gitu. Tapi mereka nggak sadar gitu loh. Sama sampai hari ini. Itu Mbak Iana yang dari Demak itu, Kudus itu nggak ada setiap hari raya itu menyembelih sapi, itu yang disembelih itu kerbau gitu, hanya untuk mencari simpatik gitu loh. Kalau kemudian sapi itu disembelih karena adanya bakor, maka orang-orang Hindu dulu akan memberikan penolakan yang lebih luar biasa, karena itu dianggap binatang yang terhormat, harus kemudian disembelih. Nah itu akhirnya mereka mau tahu, sama elegannya itu. Jadi berkali-kali di banyak forum saya bilang itu, untuk menghancurkan Borobudur, Prambanan, Candi Singosari, Candi Badut, Candi Kidal terlalu mudah kalau mau dilakukan pada masa di mana kerajaan Islam memimpin jaya. Tapi dilakukan enggak gitu. Justru hari ini ya itu luar biasa, orang menghormat itu ya. Jadi sama dengan orang ngambil air tanpa harus mengambil ikan tanpa membuat keruh airnya gitu ya. Sisi lain yang saya ceritakan ini ya, sisi lain, jadi enggak apa-apa kemudian yang terkenal Bung Tomonya Allahu Akbar, pakai takbirnya Allahu Akbar, Bung Tomo yang sekarang diganti HRS itu takbir. Dulu Allah nggak usah takbir, langsung Allahu Akbar itu ya. Itu sama dengan kalau Kartolo nanti takbir. Itu sama ketika dituntun mati itu nyebut Pak, nyebut but gitu. Mesti ini langsung kalimat la ilaha illallah. Itu jadi namanya tuh begitu, namanya Sutomo tapi mempekekkan takbir itu kelihatan. Sisi religi,
seorang sosok Bung Tomo gitu. Nek kemudian sing napa maca niku misalnya Zamroni ngono atau niku mungkin orang nggak begitu simpati, maklum santai, tapi namanya itu wah, kemudian Bung Tomo dengan pekiknya itu ada sisi lain luar biasa ini. Ya. Jadi sebegitunya ya, religiusitas orang Indonesia, ngoten. Ya. Itu yang lebih bagus. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ini merupakan taklilut, takalif, kemudian ada tadarrud tadi itu. Ya. Okay. Nah, tapi syaratnya tetap tadi itu syaratnya 3 ya. Jadi ketika orang mengenakan posisi kita sudah wudu ya. Yang kedua ya, itu khuf itu ya. Mbak ada yang belum lihat? Wonten. Ini wonten Mbak, coba Mas. Ya. Nah. Jadi yang itu dipakai harus menutup apa namanya mata kaki. Jadi karena persyaratannya adalah satirina limahalli ghuslil fardi minal qadamain. Jadi karena membasuh kaki itu sampai kedua mata kaki itu harus menutup mata kaki. Itu ada yang seperti sandal yang biasa dipakai oleh mbak-mbak itu atau kaos kaki itu yang agak apa namanya agak kecil, jadi mata kakinya kelihatan. Itu enggak sah. Jadi harus menutup mata kakinya. Dan wa ayyakuna mimma yumkinu tatabul masyi alaihima, dan itu seumpama dipakai jalan ke sana kemari berapa hari enggak mudah aus. Itu beda kalau dari katun atau dari bahan kaos, itu jelas. Ya, akhirnya bolong-bolong itu kaosnya sampean ya. Mboten niki sengaja kula bolongi kok ventilasi. Supados mboten mambet. Niku lak jari kita nggih. Dan ini kesempatan menggunakan itu nggih bagi orang yang sedang tidak bepergian itu sehari semalam. Jadi misalnya Isya, ya tentu jangan bayangkan loh ya, berarti orang adus wong zaman sakmono. Loh, posisinya memungkinkan orang tidak mandi wong dalam musafir karena dingin, karena tidak cukup banyak air. Jangan dibayangkan zaman di Malang gitu nggih. Akses air waktu itu tidak mudah. Sehingga itu terfasilitasi, belum lagi nggih, dalam kondisi yang dingin. Jadi kalau tidak sedang bepergian sehari semalam, misalnya menjelang maghrib, nah, jadi habis maghrib, sebelum maghrib mandi misalnya, terus dipakai, itu sampai dengan menjelang maghrib esok malamnya. Itu nek mandi sedino pisan, gitu nggih. Kalau orang yang bepergian itu sampai 3 hari 3 malam. Ya. Dan permulaan apa namanya mengenakan tuh ya ketika dia, jadi misalnya saya wudhu, ya saya batal wudhu, sejak itu saya mulai misalnya Isya begini, Isya saya batal, saya kemudian wudhu mengenakan itu, ya berarti sampai dengan Isya esok hari. Itu kalau kita di rumah, kalau kita bepergian sampai 3 malam Isya itu. Kalau kemudian orang itu tidak ada rencana sesungguhnya, atau ada rencana, ya dia di rumah, ya, tahu-tahu misalnya Isya ini di rumah, terus ada orang yang ngajak pergi kemana gitu, ya itu nanti kalau berlaku baginya tetap 1 hari semalam karena dia niatnya sejak awal tidak sedang bepergian. Atau ketika bepergian, misalnya tadi saya dari Kediri, ngoten nggih, di Kediri tapi terus nyampe rumah, ngoten nggih. Nah, maka ya saya harus menyesuaikan. Kalau misalnya tadi pagi zuhur saya di Kediri menggunakan khuf itu, maka besok zuhur sudah selesai. Jadi berlaku. Jadi kalau dia permulaan dari rumah atau berangkat ya apa namanya berangkat sedang bepergian, kemudian dalam sehari nyampe di rumah, maka berlaku dirinya hanya sehari semalam. Nah, kita menggunakan khuf itu artinya wajib dilepas itu kalau dianggap batal, jadi harus kemudian dicuci ya. Itu kalau sudah 3 hari. Ya, saya kira itu sangat makul. Ya, sama coba bayangkan ya, itu dari
dari kulit, sehingga ya kemungkinan kaki berkeringat. Kalau tidak dibuka, ya, aromanya ini loh, gitu. Jadi kalau dibuka itu ngangin-nganginkan itu. Jadi ya, itu yang pertama, ya. Memang misalnya Isya begini saya pakai, lalu terus kemudian jam 12 atau jam 1 saya buka, ya sudah selesai. Nah, saya harus memulai lagi kalau kepengen pakai khuf itu. Jadi yang khuf pemakaian saya tadi tidak berlaku untuk sehari semalam karena sudah kadung saya lepas. Atau habis masanya kalau saya di rumah sehari semalam, kalau bepergian 3 hari 3 malam. Dan atau itu sedang ada aktivitas atau ada apa yang menyebabkan orang wajib mandi. Misalnya kalau perempuan ya menstruasi atau apa namanya, maka harus dianggap batal. Oke. Jadi itu bentuk kemurahan Allah terhadap hambanya, sehingga tidak beralasan bayang nih wudu delok bademe gitu ya. Sampean nggak pernah ngerasane, ya Allah saya itu pernah di Ranupani, ya. Karena saya pembina Mapala, ya, Mahasiswa Pencinta Alam. Akhirnya teman-teman itu, wah ini pembina Mapala ya. Itu ndelalah pengabdian di lereng Gunung Semeru. Wah. Awalnya kita hanya melakukan kunjungan ke teman-teman. Teman-teman ternyata minta saya tinggal karena mereka punya acara dengan masyarakat. Kata mereka itu, ngapunten, tiang-tiang ngersakaken jenengan yang ngendikan, wes ono ae sampean niku. Mana kenal orang sini dengan saya gitu. Intinya saya dipaksa itu. Ya Allah, sudah pakai sleeping bag saya itu. Ya. Itu dingin karena jam 5 itu sempat saya saksikan tuh hujan es itu, klodak. Oh, adem ira karuan. Nah, kalau dingin tuh bawaannya kemudian kepengen ke kamar mandi. Aduh, bayangin jadi semakin dingin bukan main. Enggak ada listrik, waduh itu sudah. Yes. Itu pakai tidurnya pakai sleeping bag itu ya. Saya nggak bisa bayangkan orang itu sebegitu mudahnya. Nggak pernah kapok-kapoknya itu ke puncak gunung-gunung itu ya. Oke, okay. Faslun hadza faslun, bermula ini adalah satu fasal. Wasaro itu tayamumi, dan bermula syarat-syarat tayamum itu adalah khamsatu asya, 5 hal. Ya, 5 hal itu wujudul udri, yaitu adanya alasan. Ya, udzur itu alasan. Bisa farid sebab bepergian, au marodin atau sakit. Qala berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Ya. Wa in kuntum, dan jika ada di antara kalian semua adalah mardo, orang-orang yang sakit, au ala safarin atau sedang bepergian, au jaa atau sedang mendatangi siapa ahadun di antara siapa ahadun seseorang minkum dari kalian semua, minal ghaiti dari kamar mandi, ya, di toilet, au lamastumun nisa atau menyentuh siapa kalian semua an-nisaa para perempuan, falam tajidu kemudian tidak menemukan siapa kalian semua ma'an akan air, fatayammamu maka bertayamumlah siapa kalian semua. Rawa meriwayatkan siapa Al-Bukhari wa Muslim an Imran ibni Husain radhiyallahu anhuma qala kunna, ada siapa kami adalah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi safarin, dalam sebuah bepergian, dalam sebuah perjalanan. Fasolla, kemudian sholat siapa Rasul bin nasi, ya, menjadi imam bagi orang-orang. Faidan
Faidan tiba-tiba huwa bermula Kanjeng Nabi itu birojulin bertemu dengan seseorang laki-laki mu'tazilin yang mengisolir diri. Ya. Wong kabeh jamaah kok mencil iki piye ceritane? Faqala bertanya siapa Kanjeng Nabi, ma mana'aka antusolliya. Ma bermula apa adalah mana'aka mencegah apa maka akan kamu antusolliya akan menunaikan sholat siapa kamu? Qala menjawab siapa? Rajul ini asobani janabatul. Asobani mengenai ini padaku apa janabatun jinabat. Walama ada tidak ada air adalah ada. Qala menjawab siapa Nabi, alika wajib atas kamu bisoidi dengan debu, fa innahu karena debu itu yakfika mencukupi apa debu itu kepadamu. As-soid itu ma apa saja soida yang ada apa ma ala wajil ardi di atas tanah min turabin yaitu debu. Ya. Wa dukhulu waktu sholati dan masuknya waktu sholat. Rawa meriwayatkan siapa Al-Bukhari an Jabir radhiyallahu an, ya. Meriwayatkan apa anan nabiya sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qala bersabda siapa Nabi, wajuilat dan dijadikan li untukku apa al-ardu bumi masjidan tempat sujud wa tahurun dan suci. Fa ayyu marujulin maka siapapun seseorang min ummati dari umatku adrokathu menemui hu akan seseorang itu apa as-salatu salat fal yusolli maka sebaiknya salat siapa rajul. Wa inda Ahmad dan menurut Imam Ahmad bin Hambal, ya, artinya riwayat yang lain ainama adrokat, ya, di mana saja menemui ini padaku apa as-salatu salat tamassaktu, ya, maka mengusap atau bertayamum siapa aku wasalla itu dan salat siapa aku. Fadallat maka menunjukkan apa riwayatani dua riwayat tersebut ala annahu bahwa sesungguhnya seseorang yatayammamu tayamum siapa seorang wa yusolli dan salat siapa seseorang idza lam yajid ketika tidak menemukan siapa seorang itu alma'a akan air, artinya ba'da dukhulil waktu setelah masuknya waktu. Wa talabul ma'i dan mencari air, wa ta'adzur istimali dan beralasan, ya, atau ada apa namanya? Ada alasan, ada apa namanya tadi? Ada sesuatu yang tidak memungkinkan menggunakan air, itu ta'adzur, ya. Tidak memungkinkan menggunakan air. Wazuhu, ya, dan upayanya ba'da at-talab setelah mencari air, waturabu dan debu atau hiru yang suci lahu yang ada tetap bagi debu itu hubarun bermula debu. Jadi turab itu tanah di atasnya itu ada debunya. Kalau pasir tidak ada debunya, ya. Pasir baik pasir putih maupun pasir yang pakai bangunan itu tidak berdebu, tapi tanah biasa ini berdebu. Fa'in khalatau jika menyampuri akan turab apa jisun gamping aurum malun atau kerikil lam yujis maka tidak diperkenankan apa tayamum menggunakan itu. Wa faraiduhu dan bermula kefarduan tayamum adalah arba'atu asya 4 hal. An-niyatu yang pertama niat, wa mashul wajhi dan mengusap wajah, wal yadain dan kedua tangan, ma'al mirfaqaini beserta kedua siku-siku, wa tartibu dan urut, ya. Iktibaron karena mengikuti fatayammamu liqoulihi karena firman Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim
fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Fatayammamu maka bertayamumlah kalian semua sa'idan dengan debu thayyiban yang suci, famsahu dan mengusaplah kalian semua biwujuhikum wajah kalian semua, wa aydikum dan tangan kalian semua minhu dengan so'idan thayyiba. Fatayammamu faqsudu artinya menyengaja, wa dan itu adalah dalilu fardiyatin niyah, argumen dari kefarduan niat, hadisi beserta hadis yang menjelaskan tentang innamal a'malu binniyat. Thayyiban artinya thahiron, ya. Wa sunanuhu dan bermula kesunahan tayamum itu salah satu asya 3 hal. Atas menyatu, yang pertama baca bismillah, wa taqdimul yumna mendahulukan tangan kanan alal yusra, ya, mendahulukan anggota kanan alal yusra atas kiri, termasuk muka dan tangan, wal muwalah dan berkesinambungan, i'tibaran karena mengikuti, ya, bil wudhu'i dengan wudhu, li annahu karena tayamum itu adalah badaluhu badalnya atau pengganti wudhu. Walladhi dan bermula sesuatu yubtilu membatalkan apa alladhi at-tayamum akan tayamum itu ada salah satu asya 3 hal. Yang pertama adalah apa saja abtola yang membatalkan apa al wudhu'a akan wudhu. Yang kedua ru'yatul ma' melihat air fi ghairi waktu sholati di luar waktu sholat. Ai fi ghairi halis sholati artinya di luar waktu ketika dia sedang sholat. Wa qabla duhuli dan sebelum masuk fiha sholat, fiha di dalam sholat. Rawa meriwayatkan siapa at-Tirmidzi wa ghairu an Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu an apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah qala bersabda siapa Rasul, inna so'idah sesungguhnya debu atau iba yang suci adalah tuhurul muslimi, sesuatu yang suci untuk orang muslim. Wa ilam yajid, ya, jika tidak menemukan siapa muslim al-ma'a akan air asrosinin 10 tahun. Wa idza wajada ketika menemukan siapa seseorang al-ma'a akan air, ya, fal yumassiyahu fal yumissahu, ya, maka berwudu, ya, maka berwudu siapa seorang basar atau mengenakan siapa seorang, ya, dengan air itu basarotahu akan kulitnya, ya, artinya wudu. Fa inna dzalika karena hal tersebut adalah khairun sesuatu yang baik, ya. Fal yatawaddo wa hadza bermula ini adalah dalilun ala anna tayammuma sesungguhnya tayamum seorang itu qad batola betul-betul dianggap batal, jadi harus pakai wudu. Wariddatu wal iyadu billah murtad. Wa sahibul jabair dan bermula seseorang yang menggunakan perban, menggunakan gib, menggunakan apa meneh? Perban, tahu perban ya? Perban atau gib, ya. Yamsahu mengusap siapa sahibul jabair alaiha atas jabair. Wa yatamammu dan bertayamum siapa seorang, wa yusolli dan sholat siapa seorang. Wala i'adata dan tidak i'adah siapa seorang alaihi atas. Wala i'adah tidak ada i'adah alaihi atas sahib. Ingkana jika ada siapa sahib adalah wadu'aha meletakkan siapa sahib atau mengenakan siapa sahib akan jabair ala tuhrin pada kesucian. Nah, Rawa meriwayatkan siapa Abu Dawud wa ghairu an Jabir radhiyallahu an qol kharajna keluar siapa kami fi safarin dalam perjalanan fa asoba kemudian mengenai rajulan akan seorang laki-laki minna dari kami apa hajarun batu, ya. Fasad jahu kemudian menjadikan berdarah, ya, apa batu itu akan rujul firosi di kepalanya. Summah talama kemudian bermimpi keluar sperma. Fasala kemudian bertanya siapa rojul itu ashabu akan sahabatnya.
hal tajiduna, adakah kalian semua menemukan li untuk rukhsatan dispensasi vitamin dan tayamum? Qalu faqalu, kemudian menjawab siapa mereka, manajid laka rukhsah, manajid tidak menemukan siapa kami laka untukmu rukhsatan dispensasi, wa anta dan bermula kami itu takdiru biaya bisa alal ma'i dengan menggunakan air. Fahtasala, kemudian mandi, famata, kemudian mati. Falamma qadimna, ketika sampai siapa kami ala Rasulillahi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, biro diberikan informasi siapa kanjeng Nabi bidzalika tentang hal tersebut. Faqala, kemudian menjawab siapa Nabi, qatalahumullah, qatalu membunuh siapa mereka, hu akan rajul, qatalahum maka akan membunuh siapa akan mereka siapa Allah illa sa'alu illam ya'lamu, Allah sa'alu, kenapa tidak bertanya siapa mereka idza lam ya'lamu, ketika tidak mengetahui. Fa inna masyifaul iya, karena bermula obatnya orang bingung itu bingung adalah as-su'alu, bertanya. Kalau tidak bertanya maka sesat di jalan. Wa inna makana, hanya saja ada apa hal tersebut, yakfihi, inna makana, hanya saja ada siapa rojul adalah yakfi, cukup bagi rojul apa ayat mama tayamum, wa bi asrin au ya'sibu jurhahu, wa ya'sira ya tayammamu wa ya'sira, artinya wa ya'sira itu memperban atau ya'sib jurhahu, menutup lukanya, summayam yamsahu, kemudian summayam saha, kemudian mengusap siapa rojul alaihi atas lukanya, waya ketasil dan mandi siapa seorang sairo jasadi akan seluruh tubuhnya. Al-iya at-tahayyur fil kalam, kila wa bermula al-iya itu adalah dzul bayan, tidak tahu. Kalau bayan itu jelas, ini tidak jelas. Wa tamammu, dan bertayamum siapa seorang likuli faridoh, untuk setiap yang fardu. Rawa meriwayatkan siapa Al-Bukhari, siapa Al-Baihaqi bi isnadin sahih an Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, berkata siapa Sayyidina Abdullah Ibnu Umar, yatamamu, bermakmum siapa seorang likulli sholatin, untuk setiap kali sholat, wa illam yuhdis, sekalipun tidak hadas siapa seseorang. Bagian dari dispensasi yang diberikan oleh Allah kepada hambanya sebagai wujud tentang taklilut takalif, tidak kepingin membebani. Jika tidak ada air bagaimana itu. Dan sesungguhnya ada hikmah tasri'iyah ini. Orang jangan kemudian mengkanter Orang berwudu mandi itu kan untuk bersih diri. Orang bertayamum itu malah melumuri kotor dirinya gitu loh. Ini kontradiksi dengan tasrik sebagai bentuk pensucian diri. Yang pertama yang harus dipahami bahwa ini adalah posisinya posisi emergensi, posisi badal, posisi pengganti. Maka ketika orang bertayamum sesungguhnya hanya mengingatkan yang bersangkutan bahwa dia itu dari debu dan kelak akan kembali juga menjadi debu. Dan caranya, ini penjelasannya tidak sedetail di beberapa kitab yang lain, ada nafhunya. Jadi ketika orang sudah dzarab, bi ayyad riba rajulaihi, itu terus wayan fuhu. Jadi ditiupkan, jadi tidak kemudian sekotor itu diusapkan, dan mengusapkannya saja lembut sehingga tidak terkesan mengotori diri. Jadi ada hikmah tasri'iyahnya. Jadi syaratnya tayamum itu tadi yang jelas,
tidak memungkinkan menggunakan air karena sedang bepergian. Sekali lagi, nggih, konteksnya tidak di Jawa, nggih, yang setiap saat berapa langkah masjid, setiap masjid jeding, setiap jeding air. Ini di daerah di Jazirah Arab, nggih. Makanya satu waktu, nggih, berdoalah, nggih, kalau diberi kesempatan haji umroh itu sama lihat sendiri itu. Jadi dari satu pemukiman ke pemukiman yang lain itu jaraknya puluhan kilo. Dan satu pemukiman itu hanya kira-kira 10 kakak, berapa kakak ada lagi gitu, nggih. Karena itu, dan itu berlaku di beberapa negeri-negeri di Jazirah Arab gitu. Makanya ketika satu waktu saya pernah jemput tamu, nggih, dari Bandara Juanda itu, dia bingung nyampe Malang. Ini kota Surabaya selesainya di mana ini? Kenapa? Kok dari tadi itu rumah-rumah paling ya kegangan terpisah sawah, mungkin hanya kira-kira 1 kilo, nanti rumah lagi, 1 kilo rumah lagi. Ya saya jawab belum tahu dia. Ini Indonesia, kan ada lagunya. Jadi berjajar pulau, itulah Indonesia. Jadi itu beda. Jadi sulit air itu di sana niku aksesnya. Itu juga menjadi alasan mengapa unta itu ada di negeri-negeri Arab, Jazirah Arab, karena unta itu atas izin Allah, itu dalam penelitian zoologi disebutkan unta itu mampu mengendus bau air tawar itu radius 15 km. Ya. Jadi kok kene kopolean niku weruh oh ning kono ta banyune jedu ya. Oh ning kene ning gadang lagi itu nggih. Penciumannya tajam sekali. Niku luar biasa. Makanya unta tidak diciptakan Allah di Malang karena sebegitu mudahnya orang mengakses air. Jadi karena itu sampai beberapa waktu yang lalu ketika di beberapa daerah di Mekah atau di kawasan Saudi itu banjir dan menangkap itu min asrotis sa'ah. Jadi tanda-tanda kiamat. Daerah yang gersang banjir gimana ceritanya, apalagi bersalju. Jadi tidak mungkin, atau marodin atau sakit yang harus dokter ini ya. Dokternya harus muslim, itu memberikan informasi bahwa jika menggunakan air, setidaknya penyakitnya tidak semakin sembuh. Nah, kalau nggak parah itu lama, lama sembuhnya. Jadi kita tidak berinisiasi sendiri, itu ada informasi dari dokter. Kemudian masuk waktu sholat. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat baru, jadi nggak boleh GG dulu itu. Jadi GG layaknya kita lah biasa. Jadi sebelum maghrib kita sudah wudhu itu. Kita nggak boleh tayamum. Tayamum itu memastikan kalau sudah masuk waktu sholat. Kalau tidak karena alasan sakit harus nyari dulu itu watolabul ma, nyari. Tanya tetangga kanan kiri punya air atau tidak, cukup atau tidak airnya. Kalau air itu hanya cukup untuk persediaan makan dan minum, maka kita boleh berwudu. Nggak boleh memaksakan diri tetap menggunakan wudu, apalagi pakai sunnah-sunnahnya tinggu kabeh. Giliran wayahe masak bingung nggak ono banyu, itu repot ya. Atau niki wa ta'adzuri istimali dan tidak memungkinkan menggunakan ya. Tadi itu karena posisi-posisi tertentu ya, kemudian sudah mencarinya dan tidak ada air, kemudian ada debu yang memang tersedia. Kalau di beberapa kawasan misalnya itu tidak ada debunya itu karena semua bergamping ya atau berbatu ya, maka tidak diperkenankan. Ya. Kemudian berikutnya tentang niat ya. Jadi fardunya itu 4, niat dulu ya. Setelah niat kemudian mashul wajhi. Nah, tadi saya ceritakan ya, caranya itu nanti bisa mustakmal kalau di tempat yang sama. Jadi misalnya ini yang akan kita pastilah. Jadi ketika kemarin saya bilang ke mbak-mbak itu ya selama ada Pak Tukang mesti meja kursi itu mesti kotor ya. Makanya tidak cukup dibersihkan tiap
pagi itu, karena sore mesti numpuk itu, jadi kelihatan dari jauh dulu kelihatan. Nah itu misalnya di sini kita pakai, ya, ini namanya dzorb. Terus nah, terus gini, tangan kanan untuk kanan, tangan kiri untuk kiri. Nah, jadi ora diusap-usap gini. Itu engko sama layak mustakmal itu. Nah, tadi sudah di sini, sekarang pindah di sini. Nah, tangan kanan, serut, nah gitu. Ya ora kudu muni ngono ora ngono. Nah, gitu. Jadi enggak begini ya, awas itu nggih. Itu cukup dengan dua tangan, ngoten nggih. Jadi ma'al terus tertib. Ya, tertib itu artinya urut dari yang pertama tadi kepala dulu, muka maksud saya, baru kemudian kedua tangan, nggih. Ya, sunnahnya tadi ya membaca bismillah. Ya, tetap nawaitu tayammuma listibahati sholati. Ya, fardhon lillahi ta'ala itu kalau nawaitu at-tayammuma listibahati sholati, saya berniat untuk diperkenankan sholat fardhon lillahi ta'ala. Ya. Kemudian takdimul yumna tadi itu mendahulukan kanan, mengakhirkan wajah dan kedua tangan, kemudian mualah itu langsung tidak ada jeda. Ya. Kemudian yang membatalkan itu ada 3. Yang pertama, apa saja yang membatalkan wudhu maka membatalkan tayamum. Yang kedua, melihat air di selain waktu sholat. Jadi misalnya ketika dia sedang sholat, misalnya kita sudah Allahu Akbar, kemudian kita tayamum. Setelah ada hujan dulu kutuk-kutuk, atau ada orang yang bilang ada air, maka otomatis batal wudhu, tayamum kita berwudhu. Jadi fi ghairi waqti sholati itu di luar ketika dia sedang sholat. Kalau sedang sholat ya terus saja, teruskan. Wal iyadzubillah, kemudian ridha. Bagi orang yang naudzubillah, karena satu dan lain hal harus kemudian diberikan perawatan, diwajib anggota wajib wudhu, apalagi wajib mandi. Apalagi wajib wudhu, wajib mandi, misalnya itu. Artinya yang paling sering itu, kalau misalnya wajib mandi, misalnya kaki ini naudzubillah lah, betisnya, tulangnya itu ada masalah itu ya, keceklik atau apa, kemudian diikut, diperban misalnya, itu aman karena masih wudhu masih bisa. Yang repot tuh kalau seperti Abamus dulu itu ya. Abamus itu kan habis berwudu, suci, kemudian itu ada salah paham, ganti oli, padahal itu baru diganti olinya. Nah, ketika dongkrak itu ora pas, gitu. Akhirnya jebret tuh kena. Ini gantung ini ulik-ulik jadi trijinya itu ya. Nah, ke rumah sakit, ya kebetulan perawatnya perempuan, batal itu loh. Nah, kan nggak mikir, ya mbak saya lanangnya mbak, kan nggak mikir gitu, ya udah, pokoknya diperban, alhamdulillah. Mungkin sekarang nggak bisa tahiyat gini, nggak bisa tegak gitu. Ya pas gini jebret gini, bulat gitu ya, itu pas. Itu pernah pengalaman begitu. Ya harus iadah nanti kalau selama dia masih menggunakan perban itu. Artinya kalau naudzubillah misalnya orang yang dalam posisi begitu kemudian dia meninggal, dia nggak wajib, dia nggak dosa gitu, karena sudah melaksanakan hal yang sesungguhnya harus dilakukan ketika orang itu harus suci. Jadi kalau misalnya tangannya macam-macam itu tadi ceritanya yamsahu alaiha wa yatamammamu wa yusolli. Jadi ada bagian yang ditayamumi, ada bagian yang diwudhoni, kemudian sholat dan tidak perlu i'adah. Gitu kalau suci, ingkana wadhu'aha ala
tuhrin. Kalau tadi perawatnya perempuan, ya batal. Jadi nanti diulang lagi. Dan setiap kali sholat, jadi sholat isya itu satu tayamum. Nanti untuk taraweh 20 rakaat itu bisa sekali tayamum. Pokoknya yang fardu harus sekali tayamum. Ya. Wa yusalli bi tayammum wahidin, masya'a minan nawafil. Ya. Jadi terserah mau berapa rakaat itu boleh, kecuali dia batal itu maka nggak boleh melanjutkan. Ya. Nah, yang terakhir berkenaan dengan praktek yang selama ini di Kementerian Agama diberikan tuntunan. Jadi kalau orang sedang memberikan haji, contoh dari Surabaya ke Jeddah atau ke Madinah itu rata-rata 10 jam. Itu kalau berangkatnya jam pagi itu masih aman itu. Misalnya jam 7 berangkat, nyampe sana itu asar gitu. Karena terpaut 4 jam, 10 hari kan, 10 jam. Jadi sampai sana itu asar, maka niat aja jamak takhir selesai, nggak perlu ada sholat di atas pesawat. Tapi yang kalau kita pulang, biasanya pulang itu malam, malam, jadi habis isya itu pulang, itu otomatis nyampe sini jam 7. Itu artinya dia akan melalui sholat subuh, hilang itu sholat subuh itu. Maka di Kementerian Agama itu dikasih tahu cara berwudu, cara bertayamum di atas pesawat. Terus tadi itu nggak ada pemilihan tempat itu, jadi di atas kursi pesawat itu diminta untuk dijadikan tayamum itu. Itu yang dikritik banyak orang, karena itu Basul Masail di Nahdlatul Ulama menyebutkan itu tidak sah. Nah, kemarin saya sampaikan kalau almarhum Abah itu kemudian dalam tanda petik masih karena ikhtiyatnya itu masih membawa debu dari Malang, debu dibuka itu. Jadi saking ikhtiyatnya saya kebetulan mengikuti pendapat. Jadi ada posisi orang itu namanya faqidut tuhraini. Ada posisi di mana orang itu tidak bisa menggunakan dua piranti bersuci, air dan debu. Di pesawat bukan tidak ada air, ada, tetapi keterbatasan volume air, sehingga kalau misalnya satu pesawat tuh wudhu semua, jelas itu nggak mungkin. Yang kedua, itu nggak ada debu, itu perdebatan lama sekali. Kita paham lah, mungkin aja ada debu, tetapi bayangan kita itu kan higienis di pesawat itu. Seperti pesawat saat sekarang ini untuk COVID itu selalu diinformasikan, jadi ruangan ini sudah ada yang kira-kira untuk menyedot atau mematikan corona, itu disampaikan itu. Karena itu orang masuk dipastikan pakai rapid, pakai swab, itu di sini letaknya. Nah, jadi kalau saya ngikuti dan itu lebih memudahkan kita. Namanya faqidut tuhraini. Kalau kita, kecuali orang itu ngempet gitu jadi berangkat itu wudu, jadi kan misalnya jam 9 malam berangkat dari Jeddah atau Madinah gitu itu ngempet sudah, di pol-polnya pokoknya nggak akan ke kamar mandi kecuali nanti di Surabaya. Itu kalau dia duduk saja begini dimungkinkan dia tidak batal, sholatlah nanti. Nah, sholatnya itu tentu tidak bisa karena nggak ada fasilitas sholat, sekalipun kalau Abah tetap makso gitu gak iso aku njaluk pamit ke. Jadi kalau itu pakai Boeing pesawat besar itu paling tidak ada dua, jadi ada dua untuk fasilitas ruang restorasinya itu jadi untuk memberikan minuman, makanan itu ada jeda sedikit. Di situ orang bisa sholat. Nah, di situ almarhum itu selalu kalau cerita, saya sholat di situ, minta izin pada, artinya nggak perlu duduk, sholat berdiri bisa kok duduk. Tapi yang itu pun nggak pernah saya lakukan. Satu itu tetap nanti iadah,
persoalan i'adah itu bukan karena menghadapnya saja, tetapi sholat itu harus di atas permukaan tanah. Ya, permukaan tanah itu kalau kita sedang di atas kapal laut itu masih dianggap di atas permukaan tanah. Tapi kalau di pesawat itu nggak sah. Nah, yang tidak sah itu apa, kita nggak sholat, ya tetap sholat, namanya sholat dihormatil waktu. Jadi itu keterangannya begitu. Jadi kalau satu waktu kita nggak usah sulit-sulit gitu nggih. Wong tadi ada mulharaj. Jadi kalau bisa yang seringan-ringannya, tapi tetap diberikan pemahaman yang komplit, yang komprehensif ya, sehingga jamaah itu paham ya. Termasuk ya mengenakan pakaian ihram ya. Saya mengikuti kalau itu dipesan sama almarhum, kalau kamu berangkat itu jelas nanti akan melewati yang lam-lam. Jadi ini memang unik ya. Jadi MUI itu menerbitkan fatwa bahwa Jeddah itu boleh dipakai mikot. Jadi orang mau haji, mau umroh itu mikotnya dari Jeddah itu boleh, dari orang Indonesia. Orang Indonesia dari Indonesia itu boleh. Ya, itu yang ditentang. Misalnya Kiai Basori, almarhum itu nentang. Kalau naik pesawat, iya, itu jelas nggak boleh. Tapi kalau naik kapal laut memang rutenya itu nyelentang gitu, itu boleh gitu. Jadi tidak sempat melewati seperti yang kapal itu. Ya. Dan yang menarik di ceramah-ceramah orang jadi menjelang haji itu selalu saja semua masjid yang dekat maktab-maktab itu selalu akan ada kajian-kajian keislaman ya. Dari ulama-ulama di Saudi itu satu di antara yang diceramahkan mesti itu. Jadi tidak sahnya orang mikot dari Jeddah. Nah, makanya kemudian orang tua mengatakan itu, tapi kecuali petugas. Kalau petugas ya, ada kekhususan ya, karena satu dan hal nggak memungkinkan maka sifatnya darurat boleh tidak menggunakan ihram. Sekalipun sesungguhnya boleh, jadi hanya pakai celana gitu terus gadget itu kan ya nggak menarik kan itu. Wong ibadah malah kita aurate. Jadi mestinya, jadi saya awal dari Sukolilo sudah menggunakan itu. Sudah lepas sampai CD pun nggak pakai gitu ya. Ada yang masih pakai, nanti di atas pesawat baru nyopot CD-nya gitu. Bisa daripada zaman bayangkan itu sak pesawat kira-kira setengah jam itu dikasih tahu. Oke, perhatian ya. Sebentar lagi kita akan masuk ya lam-lam, maka bagi jamaah haji, jamaah umroh bersiap-siap untuk niat mikot. Ya, berarti kan harus mengenakan, terus kemudian orang masih bingung ngelepas baju. Iso dibayang nih wong 500 sak pesawat tuh goyang, pesawatnya goyang ini. Maka lebih baik menggunakan, mau tinggal ya dipakai saja terus dikemul nih paling enak gitu. Begitu sebentar lagi masuk lam-lam ya karek mindah seru. Itu ini gampang. Kira-kira kurang dari 1 jam sudah nyampe di Jeddah. Ya. Ini beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian ya, supaya kita tidak salah paham. Ya. Jadi kalau memungkinkan diberikan yang paling murah, yang paling ringan, saya kira jauh itu lebih elegan. Ya, saya kira begitu. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke mas, wonten mas. Iki perkawis tayamum teng pesawat. Nggih. Kalau kan dereng nanti naik pesawat. Niki kalau mangke akhirnya tetap kedah ada. Entah niku sholat teng kursi napa nggih. Kados abah. Niki napa tasik dipun debataken perkawis kedah tayamum. Keranten endingnya tetap mawon kedah. Mboten kan inti bahwa kita tidak boleh sepanjang hayat masih dikandung badan waktu sholat tidak sholat. Itu klunya harus dipegang. Pokoknya masuk waktu sholat kita harus sholat gitu. Lah sholat itu wajib suci. Ya. Nah, suci itu satu di antara menggunakan berwudu.
Nah, kalau kita berwudu nggak mungkin karena persoalan kesediaan air yang terbatas, maka kita bisa tayamum. Nah, problemnya itu apakah di dalam pesawat itu ada debu atau tidak, itu menjadi problem. Nah, saya mengikuti pendapat, ya, jadi nggak ada debu. Nah, nggak ada debu itu bukan berarti kita kemudian bawa debu dari tanah air gitu. Ya sudah, kita sholat apa adanya, ya. Kan ono lagunya apa adanya, ini, ya. Jadi wis ono emawon, ya. Itu namanya faqidut thuhraini, orang yang tidak sedang bisa mengakses dua kesucian. Wudu ra iso, tayamum ra iso. Apa ora salat ya salat. Terus gimana salatlah apa adanya. Sekalipun dia tidak punya kesucian. Salat itu wis gak sah, ngoten nggih. Aja meneh kok gak madhep ngulon nggih, gak kiblat. Madhep kiblat saja gak sah karena memang tidak ala wajhil ardi. Salatnya tidak di atas permukaan tanah. Nah, itu. Jadi tetap oke. Yang menarik kemudian ada pertanyaan ini. Pun ampun tebe-tebe kula mboten nate niti pesawat. Nggih. Bagaimana jika orang nggih, ini ada posisinya di sebuah masjid nggih. Pas ning tengah-tengah nggih, waktu jamaah mau tiba, keri-keri batal. Ngoten nggih. Wudu ora iso metu, ngoten nggih. Karena saking akeh, apakah boleh nggih orang apa seumpama berwudu tayamum itu? Nah, itu pun ono debu, ya. Itu jawabannya, meskipun ya membawa debu yang disiapkan sebelumnya itu tetap tidak sah, sebab posisi yang bersangkutan di posisi yang air itu mudah diakses. Jadi harus berusaha untuk keluar dari masjid ambil wudhu. Ya. Betapapun berjejalnya jamaah itu tidak bisa menjadi alasan orang itu ya, untuk tayamum. Masuk nggawa persiapan dhewe engko nek batal. Nggih. Misalnya di masjid jamek nggih. Untungnya saiki masjid jamek kan disiapkan tempat wudhu di dalam masjid nggih. Ngetos pun gitu reng. Yang untuk putri itu jadi kita nggak perlu keluar, jadi keluar dari masjid. Jadi karena masjid yang perluasan masjid untuk putri itu ada tempat wudhu, pokoknya dikasih pengumuman dilarang kencing di sini. Ya, terus kalau di sebelah baratnya itu ada toilet yang bisa diakses. Ya, itu anu loh, mungkin orang itu kan alasannya itu ora kok berjejal. Aku piye iki metu, kate salat kok temu metu. Jadi isin karepe dhewe gitu ya. Pertanyaannya dikemas ya apa carane berjejal nggak bisa keluar. Mosok ya ora iso saya sak gede-gedene. Kalau posisi kita di Saudi memang bukan tidak mungkin pas waktu haji jutaan orang di satu tempat. Tapi hari ini kemudian Saudi mau fasilitasi di dalam itu ada tempat-tempat berwudu. Hanya untuk wudu, tidak boleh kencing. Dulu tidak ya. Jadi kalau orang mau wudu ya harus keluar dulu ya. Keluar dari masjid ya. Kemudian itu kalau ngerti panggonane kok ketemu panggonan kanggo wudu laki-laki gitu ya. Diingatkan, ini untuk laki-laki, ini juga untuk ini laki-laki, ini untuk perempuan, ini juga untuk perempuan. Itu sing gawat nih. Bun, ada yang lain nggih? Untuk sholat lima waktu itu ada sebagian mengatakan cuma pikiran atau keyakinan atau memang harus melaksanakan sholat. Nggih kudu melakukan. Nggih. Niku aliran kebatinan jenenge. Mboten nggih harus lihurmatil waktu itu artinya nggih tetap sholat dalam kondisi yang sesungguhnya persyaratan tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi itu karena persoalan internal, mungkin sakit atau yang lain, atau eksternal karena tidak ada air atau yang lain. Atau baju misalnya nggih.
Makanya mbak-mbak kemana saja harus pakai mukena, ngoten nggih. Karena misalnya sama naik kereta, nggih. Apa nih sing lucu ning kereta, ya Allah. Perjalanan kereta kemarin, nggih, saya satu waktu ke Cirebon naik kereta dari sini, gitu. Lho ruangan itu memaksa kita menghadap ke sana, nggih. Padahal kiblatnya rono, uangku sholat madhepe rono kabeh menyelesaikan tempat, iki piye ceritane? Nah, ternyata harus ada penghulunya di atas pesawat. Harus ada penyuluhnya. Iki sekali-kali perlu kita survei ya. Jadi untuk memberikan informasi yang cukup. Ada yang tetap memasakkan diri sholat di atas kursi dewe-dewe gitu. Jadi ini juga kayaknya nggak begitu paham ngoten gitu yang nih. Madhepe yo lene pas ngulon pas madhep ngulon. Kalau eksekutif itu kan nggih lungguhe memang madhep ngarep kabeh ngoten nggih. Jadi kalau posisi kereta itu madhep ke barat nggih, posisi madhep barat. Tapi nek pas kelas ekonomi kan ungkur-ungkuran ngoten nggih. Nah, seumpama dia untuk kebagian menghadap etan, ya salat madhep ngetan gitu. Ngoten sering. Saya lihat orang di bis juga begitu. Oh, apa salat ning bis nganggo lungguh barang ngoten iki. Jadi itu masih belum, makanya karena itu nggih kudu hati-hati. Nggih. Boleh kok, saya pernah ngoten nggih, tapi kita pastikan betul. Jadi di beberapa titik di stasiun itu akan transit berapa lama. Kita punya wudu langsung melayu wis. Rong rakaat ngoten mboten napa-napa saged ya. Kalau kita mau niku bisa ngoten nggih. Kalau misalnya nggih tadi saya sebutkan nggih, kalau persoalan baju niki ora suci itu gimana nih, nggak bisa cari pinjaman, nggak ada mukena, sudah ya apa adanya saja. Pokoknya jangan sampai niat kodok itu yang nggak boleh. Wes engko ae wes teko nggen itu. Iya lah jamin teko nggen nek ora. Ngoten lho. Makanya harus sholat dulu. Nggih, intune. Lah nek mancing pripun ya. Ya leren pancinge ngoten. Wis pokoke pancingnya dilungne ditinggal salat ngoten iki. Nggih. Tayamum menggunakan lebih baik mana tayamum atau wudu dengan air hujan. Ono banyu ya banyu tetap. Nggih. Ada pertanyaan yang menarik nih sesungguhnya. Tadi kan disebutkan harus mencari air. Seberapa lama, berapa kilo harus cari air gitu. Nah, ono pertanyaan ini. Nggih. Itu disebutkan bahwa nggih berapa itu 3 farsah itu nggih. Jadi 1 farsah itu 1 pal gitu loh Mas. 1 pal itu berapa? Kan biasanya ada kan dari jarak satu ke jarak lain ada untuk informasi Surabaya kurang sekian. Surabaya misalnya 50 kilo, Lamongan sakmene kan nonton sama itu pal itu farsah. Dulu menggunakan istilah farsah. Jadi lebih dari mil. Niku 3 farsah. Nggih. Wonten malih sampun cekap. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, secara khusus Fatihah untuk Habib sinten Ja'far Al-Kaf yang wafat kemarin saya sampaikan, semoga maghfurun lahu marhumun basyar bil jannah. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inni astauduka ma 'allamtani fardutu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin.
Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardutu ilayya inda hajati ilayya wa la tansini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardutu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansini ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarrib lana fid din. Rabbana anfa'na bi barakatihim. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.